Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Let's Talk About episode 4, yaitu di sini kita bakal bahas tentang Let's Talk About memorable things that happen in boarding school. Di sini aku bakal fokus ke memorable things yang happen waktu aku berada di Islamic boarding school waktu junior high school atau SMP. Nah, oh my god. Ini. Oke. Yang pertama, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama yaitu lupain. Yang pertama, buku fikih yang terbakar. Jadi cerita tentang buku fikih yang terbakar ini, kita kalau di pesantren itu ada waktu dimana kita itu harus kayak belajar ketika mau ujian. Jadi kita semua harus keluar dari kamar supaya tidak ketiduran. Nah, waktu itu angkatan aku masih alas. Jadi gini loh, ini rayon kamar, bentuknya begini. Jadi ini kamar sekitar 8, ini kamar 10 kamar, kemudian yang di tengah ini adalah kamar mandi. Nah, yang di tengahnya ini kemudian kan di sini kosong. Ya, tempat kosong itu adalah lapangan serbaguna, bisa jadi lapangan bulu tangkis yang di asrama putri. Kemudian aku alas kita alas rame-rame di situ. Jadi ada yang bawa tikar, kemudian alas. Yang lucunya ketika aku belajar waktu itu, masih ingat banget, kelas 1 MTS. Ini buku fikih baru banget dibeli, terus mau dipelajari untuk besok ujian. Ketika taruh kemudian belajar, kalau nggak salah itu karena di lapangan dan lampu yang untuk dipasang di lapangan belum ada, jadi kita pakai kayak lilin. Oh my god. Terus aku ketiduran dan tiba-tiba ketiduran, kemudian apa itu yang terbakar? Ternyata buku fikihku yang baru dibeli 2 hari sebelumnya atau tadi paginya itu langsung terbakar, guys. Oh my god. Dan itu adalah memorable things yang pertama, yaitu buku fikih yang baru banget dibeli dan terbakar. Pokoknya bukunya itu buku pondok, kalau bukan buku fikih aku lupa juga buku apa ya, tapi kalau nggak salah buku fikih sih. Kemudian yang kedua itu sebenarnya ini perjanjian sama diri sendiri untuk mulai maju ke depan pada saat pembagian rapot. Jadi di SMP aku itu, ketika kalian masuk ke 3 besar, namanya akan dipanggil dan maju ke depan untuk menerima rapot. Tidak sama dengan teman-teman kalian yang di bawah 3 besar. Jadi juara 4 sampai akhir itu di wali kelasnya diambil, sedangkan juara 1, 2, 3 bakal maju ke depan dan ambil. Sayangnya pada saat semester 1 aku itu pede. Oh, ya Allah. Ya sudah, tidak apa-apa. Ini supaya cerita dan memberikan semangat kepada yang lain. Pede, oh my god. Oh iya. Soalnya di sini ada catatannya, makanya takut nanti. Pede bahwa aku bakal dapat juara 3 at least. Ternyata yang juara 1, 2, 3 dengan pedenya wah kayaknya aku bakal juara nih. Ternyata enggak dong, ya Allah. Dan setelah aku melihat itu, aku berjanji dalam hati bahwa pokoknya mulai semester 2 sampai lulus, sampai gak tahu lulusnya ini, aku kan gak tahu kalau misalnya sampai aliyah atau sampai hanya sanawiyah. Jadi pokoknya dari semester 2 sampai lulus, pokoknya aku harus juara, masuk 3 besar. Gak mau tahu pokoknya harus masuk 3 besar. Dan pada saat semester 1 itu aku juara 4. Kemudian qadarullah, dengan janji begitu akhirnya kayak dimudahkan, dan alhamdulillahnya aku mulai dari semester 2 sampai akhir sekelas 3 pokoknya dari sampai akhir semester aku di sanawiyah itu aku maju terus, alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Kemudian
Itu ya, perjanjian itu memorable things banget sih buat aku personally. Kemudian yang ketiga itu paranormal experience, yang ternyata bukan paranormal experience. Jadi ceritanya waktu kelas 2 MTS itu ada temanku. Jadi kita kan kamarnya itu ada kayak apa ya namanya, oh iya, ada setiap kamar pasti ada pembimbingnya. Misalnya waktu itu kita sekitar 5 orang, jadi misalnya kita sekamar itu 6 orang, jadi 3 kasur susun sama satu kasur pembimbing. Nah, salah satu temanku kalau nggak salah itu di sofa 8, di sofa 8 itu pembimbingnya tidak ada, jadi lagi kosong kekuasaan. Dan alhamdulillahnya di sofa 8 itu adalah angkatanku semua, jadi kita itu kalau misalnya pulang dari sekolah terus ganti baju kemudian langsung ke kamar itu sofa 8. Sebut merek biar Jo. Oke, jadi lucunya di kamar sofa 8 ini, alhamdulillahnya malam itu aku nggak tidur di situ. Aku tidurnya kalau nggak salah di kamarku kayaknya di sofa 7. Tapi teman-temanku banyak yang tidur di situ. Kemudian mereka pas bangun kaget, lihat di tangan sama wajah mereka sama di kaki mereka itu dicoret-coret nama orang yang mereka sukai. Kemudian kita sampai kumpul angkatan dong. Pas kita sampai kumpul angkatan, terus habis itu temenku ini ada yang bilang kalau dia itu bisa lihat jin-jin gitu. Terus dia bilang kalau malam-malam itu ada hantu kepala apa gimana gitu datang terus coret-coret di kaki mereka. Long story short, aku sebenarnya percaya nggak percaya. Long story short, ternyata yang coret itu ya bukan hantu, itu pas kelas 3 dibilang kalau itu sebenarnya teman kelasku yang dia juga tidur di situ, dan mereka berdua itu gak tahu kenapa pengen aja coret-coret dan membuat sesuatu hal yang seru waktu MTS. Jadi mereka berdua coret-coret mukanya mereka juga dengan nama orang yang mereka sukai. Dan saat temanku yang bilang katanya dia bisa lihat itu cerita, mereka tuh sebenarnya nahan ketawa coba. Aduh ya Allah. Oke, terus habis itu yang keempat, buat drama tanpa skrip sama sekali dan juara 1. Ini berkesan banget. Jadi waktu itu juga kalau nggak salah kita di rayon sofa. Kemudian kita ini ada lomba per rayon. Ya, insya Allah ini kalau iya betul lomba per rayon. Jadi kalau nggak salah, jadi kalau di junior high schoolku itu, di MTS ku itu, setiap kalau misalnya udah selesai ujian semester kita bakal ada lomba-lomba, baik itu lombanya antar putra putri jadi keseluruhan atau cuma putri doang. Nah kali ini kita lombanya itu per rayon. Nah lomba per rayon ini yaitu lomba drama. Jadi Masya Allah sekali, kita tuh latihan nih, kita tuh kalau nggak salah nggak latihan ya, apa latihan, pokoknya karena kita tiba-tiba saja kita buat suatu drama. Dan kalau nggak, ya aku yang jadi pembuat skenario nya tanpa scripting. Ya Allah, ternyata itu sesuatu yang wow loh, aku baru sadar sekarang. Oh my god, jadi tanpa scripting terus aku cerita. Dan alhamdulillahnya itu Masya Allah qadarullah, alhamdulillahnya itu teman-temanku langsung mereka acting sesuai dengan apa yang aku bicarakan, dan itu sangat lucu, sangat pecah dan banyak banget yang ketawa, dan kita jadi juara 1 dong. Ya Allah. Iya. Terus tadi keberapa ya? Keempat ya? Ya. Terus yang kelima, dapat hadiah dari hal yang nggak tahu kita bakal diapresiasi. Jadi aku melakukan suatu hal, pokoknya rahasia lah. Aku kira tuh nggak ada, ya aku melakukan satu hal yang dalam hal positif, tapi aku tuh nggak ada niatan kalau misalnya mau dapat hadiah gitu. Terus ini Umi yang baru masuk ke asrama ini bikin sebuah program bersama OSIS yang ada di sekolahku itu, dan ternyata pada saat pengumuman itu aku dapat 3 hadiah dong. Yang satu ini
aku ikut lomba, terus yang 2 ini dapat penghargaan coba, dan itu aku nggak expect sama sekali. Kemudian jadi OSIS pengganti. Jadi kalau di keberapa tuh, ke-6 ya, aduh pokoknya. Jadi waktu di pondok dulu, jadi kan ketika kakak kelas pergi ke AMD apa gimana gitu, aku jadi OSIS pengganti, dan itu adalah suatu hal yang sangat memorable karena masya Allahnya itu aku 3 tahun aja MT saja di pesantren, tapi aku udah rasakan semuanya. Maksudnya Allah tuh kasih kayak oke, karena Allah tahu karena aku nggak bakal lanjut ke aliyahnya, Allah tuh langsung kayak kasih apa ya namanya, kasih gabung, kok gini ya, pokoknya Allah kasih semua hal-hal yang orang rasakan di pondok sudah aku rasakan pada saat aku 3 tahun itu, sudah dirasakan semua, mulai pas jadi OSPH, kemudian dapat hukuman ya pastilah, kemudian habis itu jadi OSPH sama apa ya, oh iya jadi pembimbing juga, aku tuh kalau nggak salah kelas 2 gitu jadi pembimbing kamar. Kemudian apa, jadi pembimbingnya bukan hanya jadi pembimbing anak baru. Kemudian apa lagi ya, banyak lah pokoknya sampai lupa nih. Oke, dan yang terakhir karena ini udah mulai lama ya guys, yaitu kakak kelas gosok sendal terus dia marah-marah. Jadi ceritanya begini, aku tuh baru menjadi santri baru di itu, dan sebelumnya itu regulasinya tuh nggak kayak sekarang di pondok aku. Kemudian kakak kelasku ini dia udah ini dong, udah kayak SMA gitu. Kemudian dia tuh jadi gosok itu guys, kayak gosok itu hal yang sering terjadi kayaknya kalau di sekolah-sekolah asrama ya. Jadi gosok itu kalian minjam tapi nggak bilang, kalian minjam bakal dikembaliin tapi nggak bilang, dan itu sebenarnya masalah. Oke. Kembali ke ini, jadi kakak kelas ini gosok sendal aku, terus dia marah-marah. Jadi gini ceritanya, aku nih mau ke masjid, terus ternyata kakak sendalku di depan kamar tuh udah nggak ada, padahal itu sendal yang aku baru beli, yang bawanya dari Makassar, kemudian aku pakai ke pondok. Aku kira tuh nggak bakal ada yang kayak gitu. Oke, jadi sudah akhirnya nggak ada, ya udah aku pinjam sendalnya temanku kalau nggak salah. Terus habis itu aku iya ya, aduh lupa, pokoknya aku tuh pulang, ternyata aku dapat sendalnya di masjid. Jadi aku pulang pakai sendal aku plus sendal yang aku bawa yang aku pakai itu aku bawa pulang, aku tenteng apa enggak ya, lupa lah. Pokoknya pas udah di trotoar mau ke asrama, itu kakak kelas datang dong marah-marah. Dia bilang ini kan sendal, tapi pokoknya dia marah karena kenapa aku ambil sendal punyaku yang sebenarnya dia yang pakai dan gak bilang. Dan aku di situ hanya diam doang sih, karena aku bingung juga ini sebenarnya siapa yang salah gitu. Dan itu sebenarnya memorable things yang aku rasain, mulai dari yang lucu, yang agak bikin ngeselin juga, tapi ya memorable sih karena aku nggak bisa lupain hal itu. Sebenarnya masih banyak memorable things yang happen, yang terjadi waktu aku MTS, tapi nanti bakal aku lanjut lagi di video-video selanjutnya. Dan terima kasih kalau oh my god, terima kasih kalian udah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga targetnya lancar semua dan puasanya lancar. Assalamualaikum.